Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang berharga dan dikasihi oleh Allah. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh kita malam hari ini. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas semua kebaikan dan anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih karena hari ini telah berlalu dengan baik. Dan malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Berkatilah kami dengan pengertian dan damai sejahtera-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan bisa menjadi kehidupan bagi kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, prinsip kehidupan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita karena prinsip kehidupan bisa mengarahkan keputusan-keputusan yang kita ambil. Sesekali kita bisa mengambil keputusan yang salah atau bodoh disebabkan oleh 3 hal berikut ini. Yang pertama, terlalu banyak membuat keputusan sehingga melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ketakutan membuat keputusan yang salah. Dan yang ketiga, membiarkan emosi mengambil alih logika. Oleh karena kita bisa mengambil keputusan yang salah, maka kita perlu menetapkan prinsip hidup kita agar memperkecil kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar dari Daniel dan Tuhan Yesus mengenai prinsip hidup mereka yang membuat mereka bisa mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Pertama-tama, mari kita membaca Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel menetapkan sebuah prinsip dalam hidupnya, yaitu untuk tidak memakan santapan raja dan meminum anggur raja, karena dalam adat istiadat bangsa Babel saat itu, semua makanan dan minuman raja telah dipersembahkan kepada berhala terlebih dulu. Selain itu, juga terdapat makanan-makanan yang haram bagi bangsa Yahudi. Meskipun prinsip ini berisiko kematian bagi Daniel, namun ia tetap melakukannya karena ia menghormati Allah. Ternyata prinsip ini justru membuat Daniel memperoleh kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Yang kedua, mari kita membaca Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menetapkan prinsipnya untuk mentaati kehendak Allah apapun yang terjadi kepadanya, meskipun ia mengetahui jalan berat yang ada di depannya. Saudaraku, dari kisah Daniel dan Tuhan Yesus tersebut, kita belajar bahwa menetapkan prinsip hidup bisa memiliki resiko-resiko di dalam hidup kita. Namun demikian, kita tetap harus memiliki prinsip-prinsip kehidupan yang akan menjadi dasar saat kita mengambil keputusan-keputusan. Prinsip-prinsip kehidupan kita haruslah kita buat berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Prinsip kehidupan yang salah akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang salah. Prinsip kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan akan mempermudah kita saat diperhadapkan dengan pilihan-pilihan keputusan yang harus diambil. Prinsip itu akan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus bertahan meskipun menghadapi resiko-resiko. Beberapa prinsip kehidupan berdasarkan firman Tuhan adalah: prinsip yang pertama yaitu kesetiaan. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati,
Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kesetiaan adalah sebuah kualitas yang jarang ditemukan. Kesetiaan akan membuat kita bisa menentukan keputusan yang benar apabila diperhadapkan dengan jalan Allah dan jalan dunia. Prinsip yang kedua yaitu ketekunan. Matius 10 ayat 22, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Ketekunan adalah salah satu prinsip hidup yang membuat kita bertahan dalam menjalani kehidupan seberat apapun. Ketekunan akan membuat kita bangkit kembali meskipun telah jatuh berkali-kali. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, prinsip-prinsip itu hanyalah contoh dari sebagian kecil prinsip kehidupan berdasarkan firman Tuhan yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita. Masih banyak lagi kualitas-kualitas yang baik yang bisa kita pegang teguh sebagai prinsip hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Kiranya Allah memberkati dan menguatkan kita semua melalui setiap benih firman Tuhan yang kita terima dengan baik di dalam hati kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi terang yang menerangi langkah kami dan membimbing kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Ubahkanlah kami seperti yang Kau inginkan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sedang mengalami masalah. Kiranya Engkau menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit, memulihkan setiap orang yang sedang terluka, memberikan kekuatan bagi yang sedang lemah, dan membukakan jalan bagi yang sedang membutuhkan jalan keluar. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam saat-saat paling sulit bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi setelah selesai berdoa, kami akan segera beristirahat. Kami berdoa memohon Engkau memberkati dengan tidur yang tenang dan damai, sehingga ketika kami bangun besok pagi, tubuh kami sehat dan segar kembali. Kami berdoa juga memohon kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kiranya tangan-Mu senantiasa menaungi dan melindungi negeri kami. Berkatilah para pemimpin negeri ini dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, dan berikanlah keamanan bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.